atas waktu dan kesempatannya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman partisipan semuanya. Selamat datang di acara Job Fair Career Day CDC UMN X Job to Go. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Willy. Saya bagian dari CDC UMN yang kebetulan jadi LO di sini. Dan kebetulan ada Mbak Renia Putu sebagai moderator pada sore hari ini untuk webinar hari ini, dan Pak Angelo Tangkal untuk pembicaranya. Mungkin langsung saja masuk ke moderator kali ya. Untuk moderatornya bisa disilahkan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih Nyoman. Oke. Dan terima kasih juga. Nah, oke. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah mengikuti acara kita pada sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk Job to Go yang sudah memfasilitasi kita dalam rangkaian UMN Career Day ya, sehingga bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa mendapat banyak ilmu dari webinar kali ini. Nah, untuk webinar kali ini pesertanya cukup banyak, antusiasnya cukup besar ya. Hal ini mungkin disebabkan juga karena judul yang menarik ya, judul dari materi yang menarik. Ya, 3 serangkai penyelamat tips dan trik membuat CV dan mengikuti interview, sangat menarik ya, apalagi ditambah pembicaranya Kak Angelo Tangkau ya dari Mayora. Oke. Dan mungkin sebelum masuk ke sesi kali ini, saya informasikan juga untuk nanti setelah acara jangan lupa untuk mengisi form evaluasi untuk evaluasi kami ke depan sehingga dapat memberikan terus yang terbaik untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan Kak Angelo mungkin bisa untuk memulai. Silahkan Kak Angelo. Oke, terima kasih Kania. Iya. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Ya, salam kenal. Saya Angelo dari Rekruter Mayora Group nih. Nah, saya lihat sih di sini cukup banyak ya pesertanya ya. Terima kasih banyak untuk tim dari CDC UMN dan juga teman-teman dari Job to Go untuk kesempatan yang diberikan nih. Dari Mayora sendiri sangat senang karena diberikan kesempatan untuk bisa jadi pembicara untuk saat ini. Dalam hal ini diwakili oleh saya melalui atau mewakili Mayora Group, terlebih khusus untuk tim rekrutmennya gitu ya. Nah, untuk sore hari ini kurang lebih kita akan lebih ke, kalau dari saya mungkin saya akan lebih ke sharing ya teman-teman. Jadi teman-teman partisipan di sini bebas untuk mungkin menanyakan hal-hal yang sekiranya teman-teman tertarik nih atau perlu explore lebih dalam atau mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih konkret gitu ya, atau mungkin bukti-bukti di lapangan nih. Nah, dari saya sendiri sangat-sangat terbuka nih, saya bisa untuk memberikan atau bisa sharing gitu ya ke teman-teman sesuai dengan pengalaman ataupun memang hal-hal yang biasanya terjadi di lapangan gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan share screen dulu nih. Oke, sebentar. Share screen saya sudah masuk ya. Oke. Nah, sebenarnya terkait dengan judul, ini memang judul yang coba saya buat sekreatif mungkin nih, karena pun memang kalau misalnya mungkin nama-nama atau judul-judul yang biasanya kan takutnya nih kurang menarik nih. Nah, jadi dicoba sebisa mungkin 3 serangkai penyelamat nih. Sebenarnya kenapa harus 3 serangkai? Karena kurang lebih nanti tips and triknya akan sebanyak 3 buah gitu ya, atau tiga tips gitu ya. 3 tips ini tapi bukan, tenang aja, bukan cuma 3 tips yang biasa-biasa aja, tapi kami sih berharap, atau saya sih berharap tips ini akan membantu teman-teman untuk
menyelesaikan segala sesuatu ataupun apapun yang teman-teman inginkan nih. Dalam hal ini, baik itu membuat CV semakin menarik ataupun juga terkait dengan interview user nantinya. Nah, mungkin saya akan mulai dari perkenalan terlebih dahulu ya gitu ya teman-teman. Nama saya Angelo Tangkau, biasa dipanggil Elo, ataupun kalau misalnya teman-teman saya nih yang kenal saya dari kecil, mungkin manggilnya Ane gitu ya. Saya aslinya dari Manado, jadi kalau di sini ada teman-teman yang dari Manado, hai Manado, somakan atau belum nih begitu loh. Terus kalau saya sendiri kebetulan lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Itu daerahnya di Salatiga, Jawa Tengah gitu ya. Lulus di tahun 2018 kemarin. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan FMCG terbesar ya di Indonesia, bahkan juga sudah mendunia juga, yakni Mayora Group. Kebetulan saya diposisikan di rekrutmen corporate, gitu ya. Nah, kemudian nih ada beberapa hal yang sebenarnya sangat-sangat saya senangi. Kalau di sini sih saya tulisnya ada 3 ya, ada swimming, singing, dan sleeping. 3 hal tersebut memang benar-benar sangat saya senangi, walaupun yang paling pertama nih sebenarnya yang swimming nih agak sulit untuk dilakukan sekarang gitu ya, karena kan memang masih COVID juga ya teman-teman. Tapi kalau untuk singingnya, teman-teman saya di kantor mungkin paling tahu nih, kalau saya nih sangat-sangat suka bernyanyi, walaupun suara saya sebenarnya di bawah rata-rata gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting buat saya tuh sayanya sendiri seneng gitu ya. Nah kemudian juga ya yang paling terakhir sleeping teman-teman ya, karena istirahat itu penting banget, karena di mana teman-teman bisa menghargai waktu teman-teman, kemudian juga bisa mengapresiasi untuk tubuh yang sudah bekerja seharian, otak yang sudah diperas ya dengan hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Nah, sewajibnya sih diberikan waktu istirahat yang cukup. Iya. Gitu. Nah, kalau dari saya sih mikirnya gitu. Nah, kemudian ada satu moto hidup saya ya sebenarnya, not everything needs a response gitu. Maksudnya gini teman-teman. Ya. Mohon ditunggu sebentar mungkin. Oke, ada Kak Angelo. Halo. Iya. Oh iya. Kak. Sorry. Oh, sorry. Kedengarannya sampai mana nih? Oke, tadi istirahat Kak terakhir untuk tidur. Iya, dan untuk hidup ya. Oh iya, oke. Nah, selanjutnya. Oh, sebentar. Ini apa nih dia kamera? Oke, ini gini. Kak Angela, mungkin yang di laptop itu boleh di turn off aja mic-nya supaya nanti bisa katakan. Oke, udah sorry agak trouble tadi ya. Oke, saya lanjut share screen dulu ya. Iya. Oke, sorry teman-teman untuk trouble-nya nih. Saya lanjutin lagi. Kemudian mungkin yang menjadi prinsip hidup saya tuh not everything needs a response. Dalam pengertian teman-teman harus lebih pintar-pintar lagi nih untuk memilih hal-hal mana aja yang memang benar-benar harus teman-teman respon dan mana yang mungkin bisa teman-teman abaikan terlebih dahulu. Karena tanpa teman-teman sadari, hal sekecil apapun yang kalian lakukan atau respon sekecil apapun yang kalian keluarkan nih ya terhadap sesuatu, itu ke-mute Kak, sorry. Ke-mute lagi ya? Iya. Oke. Udah nggak ya sekarang ya? Oh, sudah. Oke. Jadi seberapa kecil pun respon kita atau tanggapan kita ke sesuatu nih sebenarnya akan mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi harus pinter-pinter nih untuk merespon sesuatu supaya feedback yang balik atau feedback ke kehidupan kita tuh sebaiknya sih hal-hal yang positif ataupun yang membangun gitu. Kalau mungkin yang nggak terlalu penting ya udah di skip aja dulu gitu. Nah mungkin itu sedikit perkenalan tentang saya.
yang mungkin akan menjadi pembicara ya untuk hari ini, webinar hari ini. Dan lanjut mungkin untuk agenda materi yang akan saya bagikan saat ini kurang lebih ada 2 nih yang garis besarnya. Yang pertama nih, melalui webinar ini saya sih berharap bahwa nanti CV teman-teman ini akan lebih mudah untuk dilirik oleh para rekruter. Kemudian bagi teman-teman juga yang mungkin nanti akan mengikuti interview, baik interview HR, interview user, ataupun interview lainnya, proses interviewnya akan bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dari webinar ini saya akan membagikan kurang lebih tips and tricks gimana sih caranya supaya CV ini bisa dilirik oleh rekruter dan interview yang dilakukan juga akan berjalan dengan lancar. Nah, mungkin saya akan masuk dulu terkait dengan tips and trick tentang CV itu sendiri. Gitu ya. Oh ya, Kak, ke-mute lagi. Oke. Oh ya, mungkin saya tambahkan dulu untuk para partisipan, mohon dibantu nanti untuk selama berjalan mic-nya mohon dibantu untuk dimatikan ya. Oke. Baik, silakan Kak Angelo, boleh diteruskan. Oke. Baik. Nah, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana nih. Kira-kira kenapa sih kalau teman-teman di sini nih ya, mungkin bisa 1-2 orang bantu jawab saya. Kira-kira nih menurut teman-teman kenapa sih udah ngirim CV, terus masih belum ada panggilan nih? Atau mungkin belum ada respon dari rekruternya? Mungkin ada yang bisa ngasih pendapat gitu? 1 atau 2 orang aja. Silakan, mungkin boleh open mic ya Kak Angelo ya. Iya, kalau boleh, ada yang boleh. mau berpendapat. Bukan karena hoki aja ya Kak ya. Silakan. Pastinya ada hal penting nih kenapa sampai nggak kepanggil ini. Betul. Ada esensinya gitu pasti ya. Iya. Silakan mungkin ada yang mau coba menjawab. Saya Bu Reni. Oke, silakan. Mungkin yang pertama karena belum ada CV atau pengajuan yang kita ajukan ini belum terlihat menarik di mata rekruter, atau mungkin juga dari apa yang kita sampaikan di CV belum memenuhi dari kualifikasi yang diperlukan, seperti itu. Iya, dengan siapa yang tadi ya? Namanya dengan Muhammad Fajar Sidik, betul? Betul. Iya. Terima kasih Masnya. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Ada yang mau coba menjawab? Ini kalau di kolom chat sih rame ya Mbak. Tapi mungkin kalau mau itu ini aja. Mau bicara on mic aja boleh. Ya ini nggak apa-apa nih. Boleh on mic-nya nggak apa-apa nih. Iya boleh banget kok. Iya. Mumpung ada kesempatan untuk bisa. Pengalaman kerja. Oke, silakan. Pengalaman kerja ya. Oke. Iya. Kak Angela dia bilang pengalaman kerja masih kurang begitu ya mungkin maksudnya ya. Oke, teman-teman, kalau saya dengar dari 2 penjelasan tadinya Mas Muhammad sama yang tadi terakhir Mbaknya, benar nih teman-teman. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi sampai teman-teman nih atau para pelamar nih belum dipanggil oleh rekruter gitu ya, atau dalam hal ini HRD-nya gitu. Tapi sebenarnya faktanya adalah mungkin teman-teman ini seorang rekruter tuh bukan melihat bagus atau tidaknya kandidat gitu ya. Jadi bukan dilihat dari seberapa bagus CV Anda atau seberapa bagus atau nggak bagusnya CV Anda, tapi kalau rekruter harusnya itu melihat lebih ke cocok atau tidaknya dengan pekerjaan yang sedang Anda lamar gitu. Jadi poin pentingnya adalah bukan bagus atau tidak, tetapi lebih ke di tingkat kecocokannya gitu ya. Jadi kita bicara soal seberapa cocok diri Anda atau representasi diri Anda melalui CV Anda yang terlihat oleh rekruter gitu. Jadi bukan seberapa bagusnya, tetapi seberapa cocoknya gitu ya. Ini kalau menurut dari pandangan kami sendiri sebagai seorang rekruter gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih, kira-kira nih dalam membuat CV
udah usaha apa nih yang teman-teman lakukan. Karena kan ada beberapa mungkin orang bikin CV sebatas karena itu sebuah syarat nih, kan biasanya kalau mau ngajuin berkas atau mau attach lamaran diminta CV terbaru, diminta kurikulum atau diminta daftar riwayat hidup terbaru gitu ya. Nah, tapi seberapa sadar nggak nih teman-teman bahwa membuat CV ini adalah hal yang penting gitu, hal yang akan menentukan nanti saya kira-kira diterima nggak nih ke perusahaan yang saya lamar gitu. Jadi usaha yang teman-teman keluarkan atau hal-hal yang teman-teman lakukan untuk membuat CV tersebut pastinya akan berbanding lurus dengan hasilnya. Biasanya seperti itu ya. Jadi semakin besar usahanya dalam pengertian ya, bukan semakin mungkin sampai, kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi untuk bikin CV gitu ya. Bahkan ada yang gratis, ada yang bayar. Bukan berarti harus selalu pakai aplikasi yang berbayar, harus subscribe dan lain-lain. Enggak ya teman-teman. Tapi maksudnya seberapa teman-teman detail nih melihat, oh ternyata informasi yang saya cantumkan di CV udah oke. Ternyata saya udah benar-benar melihat bahwa CV ini cukup bagus gitu ya. Nah, lebih ke usaha-usaha tersebut gitu, daripada teman-teman cuma sebatas ya udah saya buat CV, yang penting cuma buat syarat aja gitu. Nah, pastinya hasilnya akan berbeda nih dengan ketika teman-teman membuat sesuatu, membuat CV dengan benar-benar ada niat bahwa saya buat CV ini karena saya yakin atau tujuan saya adalah untuk diterima bekerja di perusahaan A, B, C, dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi situasi kenapa belum ada panggilan pekerjaan ya, atau belum ada panggilan untuk proses seleksi, ya mungkin bisa balik lagi nih, lihat lagi kondisinya seperti apa. Terus ingat lagi, oh usaha saya pas bikin CV udah maksimal belum ya gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan membagikan kurang lebih ada seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Ada 3 tips and trick terkait dengan membuat CV. Yang pertama, usahakan teman-teman ini menjadi genuine gitu ya. Jadi atau poin paling pentingnya adalah gambaran diri teman-teman yang sesungguhnya. Maksudnya gini teman-teman, gambaran diri ini seperti apa sih? Nah, usahakan atau sebisa mungkin teman-teman ini kalau misalnya bikin CV adalah apa yang menjadi diri teman-teman ya. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan. Misalnya teman-teman kan biasa sering banget nih bilang bahwa kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan berbahasa asing gitu ya, terus nanti dikasih bintang-bintang gitu. Misalnya kemampuan bahasa Indonesianya bintang 5 gitu ya. Kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya bintang 2, mungkin bintang 5 juga. Padahal ketika misalnya teman-teman sadar sendiri pun ternyata kemampuan bahasa Inggris teman-teman ini ternyata belum bintang 5 nih, atau belum setara dengan penilaian yang sebagus itu gitu loh. Nah, otomatis kan itu bukan gambaran diri teman-teman ya, atau dalam pengertian bukan diri yang sesungguhnya gitu. Atau misalnya untuk teman-teman yang melamar dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu nih, misalnya terkait dengan misalnya untuk teman-teman yang melamar sebagai operator produksi, misalnya harus bisa mengoperasikan mesin A, B, C, D, F, G gitu ya. Ternyata teman-teman nggak bisa mengoperasikan mesin C dan D, tapi teman-teman masih tetap menuliskan bahwa oh saya mampu nih untuk mengoperasikan mesin C dan D tersebut. Nah nanti kalau misalnya dipanggil atau misalnya nanti teman-teman akan lanjut ke step berikutnya, kemudian teman-teman ternyata dites ya, nah itu kan otomatis yang rugi teman-teman sendiri nih. Dalam pengertian ya ternyata pas dites, dicobain ya ternyata nggak mampu nih, atau oh ternyata gambaran di CV-nya beda nih. Nah jadi teman-teman sebaiknya menghindari hal-hal yang mungkin melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Nggak apa-apa teman-teman, tuliskan saja kemampuan-kemampuan yang memang relevan dengan teman-teman, dan sebaiknya kemampuan-kemampuan atau hal-hal yang memang teman-teman kuasai gitu, supaya memang benar-benar jadi
suatu gambaran utuh tentang dirinya teman-teman sendiri gitu. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan poin efisiensi. Usahakan di CV teman-teman ini hal-hal penting aja nih yang teman-teman tuliskan. Ya tentunya hal-hal penting tentang diri teman-teman sendiri. Kemudian sebisa mungkin penjelasan dalam CV tersebut itu singkat dan padat. Kenapa harus singkat dan padat, teman-teman? Ya karena gini teman-teman, kalau misalnya CV-nya masuk ke rekruter gitu ya, dibikin CV-nya ternyata udah sampai 3 lembar gitu ya, tapi 3 lembarnya nih bukan hal-hal yang esensial nih. Nah, otomatis kan kurang bagus gitu ya, maksudnya dalam pengertian kayak, hal-hal yang ternyata yang dimuat nih bukan hal yang penting. Justru rekruter jadi bingung nih, loh CV-nya panjang tapi kok nggak ada hal-hal yang itu ya, nggak ada hal-hal yang menjelaskan tentang kemampuan dia, menjelaskan tentang pengalaman kerja dia gitu. Jadi justru bikin rekruter tuh ogah-ogahan atau mungkin malah menganggap ya udah CV ini menang panjang doang tapi secara bobot itu kurang. Nah, teman-teman mungkin bisa belajar untuk memberikan highlight-highlight untuk misalnya nih prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian, kemudian juga memang apabila nih ada, kan biasanya kalau teman-teman melamar di suatu pekerjaan itu ada requirement-nya sendiri ya gitu ya. Jadi misalnya harus menguasai ini, punya pengalaman di bidang ini, kemudian punya kemampuan bla 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 gitu ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman memberikan atau setidaknya requirements itu teman-teman highlight gitu bahwa di pekerjaan saya sebelumnya saya menghandle ini gitu ya. Jadi teman-teman akan punya atau rekruter akan punya gambaran bahwa oke, ternyata orang ini punya kualifikasi yang kita cari gitu. Nah, mending teman-teman melakukan hal-hal yang seperti itu daripada teman-teman membuat CV yang panjang tapi tidak ada penjelasan yang esensial gitu. Sayang sekali nih, mungkin teman-teman punya nih pengalaman kerja yang sesuai ya. Ibarat kata teman-teman udah bekerja selama 3 tahun nih di perusahaan sebelumnya, dan pekerjaan yang teman-teman lamar ternyata cocok nih posisinya dan secara job title ataupun job desk-nya sama sebenarnya gitu ya. Tapi karena teman-teman nggak menuliskan pekerjaannya atau tugas-tugas teman-teman di pekerjaan sebelumnya, justru malah nggak itu loh teman-teman. Rekruternya jadi nggak tahu bahwa ternyata harusnya orang ini sesuai nih dengan yang kita cari gitu. Jadi usahakan teman-teman informasi yang diberikan atau dalam CV tersebut memuat hal-hal yang penting, esensial gitu ya, efisien, dan dikemas dengan singkat dan padat gitu. Jangan terlalu panjang juga. Nah, dan yang terakhir mungkin cobalah untuk membuat CV yang kreatif. Kreatif ini banyak bentuknya teman-teman ya, dan ini benar-benar sangat-sangat subjektif gitu ya. Tapi setidaknya halo teman-teman. Ya, masih terdengar Kak suaranya? Oh, masih terdengar ya? Iya, silakan. Oke, nah jadi buatlah CV yang kreatif dalam pengertian bahwa kenapa sih harus kreatif? Kreatif ini gunanya itu untuk menarik perhatian. Perhatian siapa nih tentunya? Nah, otomatis perhatian dari rekruter. Karena gini teman-teman, percaya nggak percaya, rekruter itu nggak menerima per hari itu cuma sekitar 10, 5, 20 CV gitu ya. Bisa sampai ratusan CV nih. Nah, teman-teman bayangkan ketika teman-teman nggak memberikan nilai ekstra atau sesuatu yang ekstra terhadap CV teman-teman. Otomatis kan akan kalah dengan mereka yang memberikan sesuatu nilai tambah untuk CV mereka gitu ya. Jadi nangkep ya, poinnya adalah bukan seberapa kreatif, bukan kreatif tentang gimana-gimana, tapi lebih kayak CV teman-teman ini bisa bisa menarik perhatian dari rekruternya gitu. Tapi tentunya kreatifnya ini pun harus tetap sasaran gitu ya, tepat sasaran dalam hal ini poin penting, dan juga jangan secara desain mungkin kreatif ya, tapi justru sulit dibaca oleh rekruter gitu ya. Karena pengalaman saya cukup sering ada yang kreatif banget nih. Jadi misalnya terkait dengan desain gitu ya.
dia mungkin kan teman-teman juga lihat yang kalau misalnya kemarin di postnya Job to Go tuh kan yang telah berpulang gitu ya ke rumah bapaknya gitu kan. Nah itu kan tentang desain yang kreatif. Nah orang juga kan mikir oh ini kreatif banget sih gitu. Tapi mungkin ada beberapa desain yang bikin misalnya warnanya terlalu gelap sehingga kesulitan rekruter untuk baca filenya gitu. Nah, hindari hal-hal kreatif yang justru merugikan teman-teman gitu. Usahakan desainnya tetap kreatif walaupun tetap kreatif walaupun cuma simple gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu berlebihan, dibuat aja semenarik mungkin, tapi tetap dalam konteks simple. Nah, ini tetap berusaha atau tetap untuk teman-teman harus banyak latihan sih dalam memunculkan kreativitas ini. Nggak mungkin cuma baru sekali 2 kali bikin gitu ya, terus langsung bisa kreatif. Tentunya ada latihan-latihan atau mungkin ada teman-teman memerlukan hal-hal ekstra lainnya seperti itu. Kemudian ini kan saya berbicara tentang 3 tips and tricks gitu ya. Nah, kira-kira nih seberapa berhasil sih atau akan seberapa efisien nih ketika katakanlah ketiga tips ini dilakukan. Nah, sebenarnya teman-teman nggak ada jaminan penuh dari saya bahwa CV teman-teman ini akan selalu dilirik oleh rekruter yang teman-teman lamar ketika sudah melakukan hal ini. Tetapi penting nih untuk teman-teman ketahui bahwa di rekruter atau rekruter di setiap perusahaan itu biasanya punya cara review masing-masing gitu ya. Dalam pengertian beda rekruter, beda cara review. Ya, jadi seperti misalnya di Mayora nih. Di Mayora itu kan ada cukup banyak rekruter ya. Cara saya mereview CV mungkin bisa jadi berbeda dengan teman saya yang satu tim. Ya, jadi misalnya saya review CV A. Menurut saya, CV-nya nih oke nih, bla 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 penjelasannya seperti ini. Tapi mungkin di mata teman saya, ternyata CV-nya nggak terlalu oke gitu. Jadi teman-teman harus sadari hal tersebut bahwa setiap rekruter mempunyai cara review yang berbeda-beda. Sehingga poin penting apa yang harus teman-teman lakukan? Sebaiknya teman-teman ini membuat CV yang bisa senetral mungkin gitu ya. Dalam pengertian ketika misalnya diperhadapkan dengan 2 orang yang berbeda, 2 orang tersebut akan melihat bahwa ternyata CV-nya ini masih oke gitu. Dalam pengertian teman-teman setidaknya membuat CV yang tidak terlalu mencolok, dalam pengertian mungkin tidak terlalu ekstrim gitu ya, tetapi juga jangan terlalu yang standar gitu. Jadi orang pun akan mereview atau rekruter pun akan mereview dengan dengan kemampuan mereka masing-masing, tapi tetap akan notice bahwa ada sesuatu yang berbeda dari CV teman-teman. Nah, kemudian di bagian bawah kan saya tulis tuh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, mungkin ini saya akan buka diskusi lagi nih. Kira-kira menurut teman-teman nih, apakah perusahaan A, katakanlah mereka yang startup gitu ya, kemudian perusahaan B yang bergerak di bidang konsultan, dan yang perusahaan C adalah perusahaan mungkin yang bergerak di bidang industri kreatif gitu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apakah CV yang teman-teman masukkan ya ke 3 perusahaan ini harus sama atau harus disesuaikan per perusahaan? Nah, mungkin saya buka kesempatan lagi nih buat teman-teman untuk menuangkan pendapat atau menjawab pertanyaan. Kira-kira dari ketiga perusahaan yang saya sebutkan tadi ya, misalnya perusahaan A katakanlah mereka startup, perusahaan B adalah mereka yang bergerak di bidang konsultan, dan perusahaan C mereka yang bergerak di bidang industri kreatif. Apakah teman-teman kalau mau melamar ke 3 perusahaan ini menggunakan CV yang sama atau memasukkan CV yang sama, atau justru memberikan pendekatan yang berbeda untuk 3 CV yang akan teman-teman masukkan di perusahaan tersebut?
Oke nih. Nih kalau di kolom chat udah rame nih jawabannya. Oke. Iya, mayoritas jawabannya apa nih? Disesuaikan ya. Ada juga yang oke, ada yang bilang menyesuaikan dengan indikator yang berbeda, terus kemudian lebih diutamakan yang industri kreatif ya. Oke. Iya. Nah, jawabannya benar banget teman-teman. Jadi kita nggak bisa untuk memaksakan CV kita ini akan cocok di semua perusahaan. Teman-teman harus sadar bahwa setiap perusahaan mempunyai budaya masing-masing, kemudian juga mempunyai ranah atau apa ya, ibarat kata kiblatnya masing-masing gitu teman-teman. Jadi nggak ada alasan yang cukup kuat atau nggak ada, ibarat kata teman-teman nggak punya cukup alasan untuk misalnya jebret saya bikin satu CV aja terus saya kirim ke semua perusahaan yang saya lamar gitu ya, karena bisa jadi perusahaan yang teman-teman lamar ini berbeda-beda gitu, tapi nggak wajib misalnya satu perusahaan satu CV teman-teman buat, bukan seperti itu maksud saya, tetapi lebih ke gimana teman-teman melihat dan menyadari bahwa oh perusahaan yang saya lamar ini misalnya dia adalah perusahaan yang sudah corporate atau TBK gitu, otomatis teman-teman akan menyesuaikan nih gaya CV yang akan teman-teman buat gitu. Hal-hal seperti apa mungkin terkait dengan penggunaan bahasa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman akan melamar di perusahaan yang katakanlah startup gitu ya atau industri kreatif. Nah, mungkin dengan bahasa-bahasa selengean atau mungkin bahasa-bahasa yang lebih santai, CV yang di-review itu akan oke gitu, teman-teman. Ya, jadi lebih ke hal-hal seperti itu. Teman-teman harus bisa untuk menyesuaikan dengan latar belakang ataupun terkait dengan background dari perusahaan, terkait dengan budaya dari perusahaan tersebut gitu. Nah, kurang lebih itu terkait dengan tips and trick CV. Nah, dari Mbak Nia sendiri gimana nih Mbak? Apakah kita akan buka tanya jawab dulu atau mungkin kita lanjut ke poin berikutnya dulu nih terkait dengan interview mungkin gitu ya? Oke. Baik, mungkin kita kembalikan ke teman-teman. Apakah sejauh ini sudah ada pertanyaan? Atau mau nanti sekalian kita bisa rangkum materinya ya? Oke. Baik, ini. Mungkin satu pertanyaan aja kali untuk di sesi ini. Boleh. Ini ada di chat, ini untuk Ajeng Putri Kinanti. Mau open mic atau mau dibacakan? Silahkan Ajeng Putri. Silahkan. Oke. Mungkin saya bantu bacakan cepat saja untuk menghemat waktu. Oke, dari Ajeng ingin bertanya apa saja hal penting yang perlu dimasukkan dalam penulisan CV bagi seorang fresh graduate serta bagaimana cara penulisan soft skill dan hard skill yang tepat di dalam CV. Lalu apakah bila kita melamar suatu pekerjaan pada posisi yang berbeda dengan jurusan kuliah itu memperkecil peluang kita diterima pada posisi yang kita lamar tersebut? Agak banyak, agak borongan nih pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Ajeng Putri Kinanti gitu ya. Nanti saya coba jawab satu-satu gitu ya. Nah, terkait dengan apa saja hal penting yang perlu dimasukkan dalam penulisan CV bagi fresh graduate. Kalau dari kami biasanya kalau fresh grad ini kan memang benar-benar ibarat kata baru mau nyobain dunia profesional gitu ya. Tapi kan selama dia berkuliah ada tentunya aktivitas-aktivitas yang dia lakukan gitu ya. Mungkin dia bisa menuliskan terkait dengan pengalaman organisasinya ataupun prestasi-prestasi yang pernah dicapai gitu ya, baik di bidang akademis ataupun non akademis gitu ya. Misalnya dia mengikuti lomba-lomba apa, pernah menjuarai apa gitu ya. Jadi bisa menuliskan aktivitas-aktivitas organisasi yang dia ikuti ataupun pencapaian-pencapaian yang dia lakukan selama kuliah. Misalnya dia pernah menjadi pembicara atau mengikuti seminar internasional atau mengikuti seminar-seminar nasional atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan skill-skill yang dibutuhkan oleh pekerja atau skill-skill yang dibutuhkan oleh calon karyawannya gitu. Misalnya kayak
saya dari bidang psikologi nih ya. Saya lulusan psikologi, terus saya melamar sebagai seorang rekruter. Nah, biasanya kan ada kualifikasi yang harus bisa untuk alat tes psikologi gitu ya. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan di poin tersebut bahwa saya pernah menggunakan alat tes bla 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 bla, alat tes 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi pun rekruter akan melihat bahwa oke, ternyata anak fresh grade ini punya pengalaman di bidang atau menghandle hal-hal tersebut gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan juga dengan fresh grade untuk level apapun gitu teman-teman. Dalam pengertian ini kan tadi saya berbicara dari pengalaman saya S1 gitu ya. Kalau mungkin yang teman-teman yang SMA atau SMK juga bisa menyesuaikan dengan pengalaman atau hal-hal yang teman-teman lakukan selama bersekolah gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan misalnya mungkin yang SMA atau SMK pernah jadi ketua OSIS atau mungkin pernah menghandle satu event apa gitu ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa jadi poin plus untuk teman-teman tuliskan di CV tersebut gitu. Nah, kemudian terkait dengan kalau ngelamar pekerjaan pada posisi yang berbeda dengan jurusan kuliah, memperkecil peluang keterima di posisi yang dilamar atau tidak gitu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, seperti yang saya sebutkan di awal, ini kan bicara tentang kecocokan ya, lebih gimana sebenarnya teman-teman posisi yang teman-teman lamar ini cocok nggak dengan diri teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya ada penjelasan logis kenapa misalnya requirements-nya atau kebutuhannya itu harus dari S1 misalnya bla bla bla. Misalnya kayak balikin lagi mungkin ke saya gitu ya. Kenapa rekruter di Mayora ini harus S1 psikologi gitu ya. Saya rasa teman-teman di sini juga mungkin ada beberapa yang pernah lihat postingan Mayora Karir gitu ya. Sementara mencari rekruter untuk posisi rekruter, kualifikasinya salah satunya adalah harus S1 psikologi. Kenapa? Karena kalau dilihat bahwa pendekatan yang kita lakukan memang akan banyak menggunakan alat-alat tes psikologi dan interviewnya pun lebih ke behavioral interview gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa teman-teman ini harus atau setidaknya bukan harus atau setidaknya ya, ketika beda jurusan kuliah itu memperkecil ya karena nanti nggak akan sesuai dengan apa yang sedang dicari gitu teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman kalaupun misalnya memang berbeda jurusan ya, kalau mau coba silahkan, tetapi berarti teman-teman sadar harus ada sesuatu yang lebih nih dari teman-teman. Sehingga rekruternya akan notice bahwa walaupun dia beda jurusan, tetapi dia punya sesuatu yang lebih nih, nilai lebih gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman udah sesuai dengan jurusannya, kemudian ternyata ditunjang juga dengan skillnya, nah otomatis itu juga dengan kata lain akan memperbesar peluang untuk bisa diterima gitu ya, ataupun untuk bisa diproses ke tahapan selanjutnya. Saya rasa dari saya itu dulu Mbak Nia. Oke, baik. Oke. Mungkin langsung masuk ke sesi selanjutnya dulu aja ke interview kali ya Kak ya. Oke, boleh. Baik. Nah, saya lanjut dulu teman-teman. Kalau misalnya memang masih ada pertanyaan bisa nanti gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan interview. Nah, mungkin teman-teman tahu ya bahwa interview ini kan adalah salah satu tahapan proses seleksi dari suatu perusahaan gitu ya. Jadi biasanya kan ada entah psikotes dulu atau interview HRD dulu, tapi pastinya ada interview ada psikotes, kemudian ada interview HR, kemudian nanti lanjut juga dengan interview user yang mungkin bisa sampai dengan interview user 1, 2, 3 bahkan sampai direktur dan seterusnya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gitu ya, sampai dengan tahapan akhir gitu ya. Mungkin ada yang terkait dengan skill test gitu ya. Nah, kenapa sih tahapan interview ini menjadi penting untuk suatu proses seleksi? Sebenarnya jawabannya sangat-sangat simpel, teman-teman. Karena melalui interview ini, teman-teman akan terlihat atau akan ketahuan nih orangnya seperti apa, gitu ya. Karena gini, teman-teman, kita kan kalau berbicara soal dunia profesional, ya, kita bukan hanya soal misalnya nih, saya adalah orang yang misalnya ya, bukan kenyataannya, saya adalah orang yang sangat-sangat pintar
secara tertulis nilai akademik saya misalnya IPK saya 4,0 gitu ya. Terus saya punya pelatihan sertifikat bla bla bla. Oke, secara berkas saya oke gitu ya. Tetapi apakah kemampuan komunikasi saya atau penerapan ilmu saya itu berbanding lurus nggak dengan dengan kemampuan komunikasi saya gitu ya. Nah, melalui tahapan interview ini teman-teman akan dilihat nih pembawaan dirinya seperti apa sih, atau kurang lebih gambaran tentang diri teman-teman yang sesungguhnya ketika bertemu dengan orang lain itu seperti apa gitu. Nah, jadi poin interview ini menjadi penting atau menjadi sesuatu tahapan yang selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada di proses seleksi ya, karena poin tersebut teman-teman ini menjadi titik awal di mana teman-teman dan katakanlah interviewernya ya, baik HRD, baik user, baik ataupun level lainnya untuk saling mengenal di tahap awal gitu ya. Jadi bisa tahu, oh ternyata kandidat saya seperti ini orangnya. Oh dia cocok. Oh dia nggak cocok dengan kandidat yang sedang kita cari gitu. Nah, kalau dalam proses atau dalam definisi dalam konteks proses seleksi kerja gitu ya. Proses seleksi kerja kan otomatis teman-teman akan dilihat nih, apakah kandidat ini secara hasil psikotes baik, tetapi kalau misalnya secara interview, secara dia menyampaikan dirinya, akan banyak hal-hal lainnya akan terlihat gitu teman-teman. Gimana motivasinya, gimana cara dia logika berpikirnya ketika misalnya diberikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Gimana dia bersikap, misalnya dari cara duduk, cara mungkin bahasa-bahasa tubuh lain ya, ketika misalnya interviewernya ngomong dan dia mungkin memberikan respon-respon yang positif ya, atau bahkan negatif gitu ya. Nah itu semua akan terlihat nih dari interview. Bahkan ketika teman-teman jabat tangan pertama kali gitu ya, atau mungkin sekarang udah nggak boleh jabat tangan, akan langsung kelihatan bahwa oh oke, ternyata kurang lebih gambaran orangnya seperti ini gitu. Jadi teman-teman harus sadari bahwa proses interview ini adalah suatu hal yang penting dan krusial ketika teman-teman sedang mengikuti atau sedang melamar di suatu perusahaan gitu ya, mengikuti proses seleksi di suatu perusahaan. Nah, kalau dari saya sendiri, saya membagi dalam 2 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan dan nanti ada tahapan untuk interviewnya sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk tahapan persiapan, teman-teman bisa baca di bawah kan saya tulis nih, hal ini wajib. Kenapa wajib? Persiapan ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting teman-teman sebenarnya. Kalau teman-teman belum sadari ya. Jadi kalau yang selama ini mikir, udahlah, udah dipanggil interview, udah lulus psikotes, ya udah oke gitu ya. Gampang lah, tinggal ngomong gitu kan. Nah, nggak segampang itu sebenarnya teman-teman. Karena memang ketika teman-teman nggak melakukan persiapan, otomatis akan banyak hal-hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan dengan baik, ya, tapi ternyata jadi kurang baik gitu. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips ya, kurang lebih 3 tips terkait dengan persiapan. Tips yang pertama adalah sebelum melakukan interview, coba cari tahu dulu informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan tersebut gitu ya. Jadi misalnya teman-teman melamar di Mayora gitu ya. Cari tahu dulu nih, oh Mayora itu alamatnya di mana nih? Oh Mayora itu bergerak di bidang apa sih? Atau misalnya Mayora itu skupnya di mana aja gitu, atau misalnya Mayora ini produknya apa aja gitu. Nah, kenapa harus cari tahu informasi perusahaan sebanyak mungkin? Ya karena dengan hal tersebut teman-teman akan lebih kaya lagi informasi dan lebih paham lagi tentang perusahaan yang sedang teman-teman lamar ini gitu loh. Nah, dengan mengetahui atau dengan semakin banyak informasi, nanti kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang misalnya agak sedikit tricky, misalnya, tahu nggak sih produk-produk Mayora itu apa aja gitu ya, terus teman-teman ternyata salah sebut nih,
Nah, otomatis kan jadi nilai minus mungkin gitu ya, atau menjadi catatan tersendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman berhasil menyebutkan produk Mayora seperti teh pucuk harum, Torabika, Beng Beng, Sari Gandum gitu ya. Nah, otomatis kan teman-teman akan mendapatkan poin plus dari seorang rekruter gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan juga teman-teman akan lebih memahami interviewer Anda seperti apa. Interviewer yang saya maksudkan di sini bisa jadi rekruter, bisa jadi juga user gitu ya. Dalam pengertian gini, kalau teman-teman udah tahu, oh ternyata Mayora ini bergerak di bidang FMCG dan otomatis dia akan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu ya, lebih khusus ke food and beverage-nya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga nggak akan mungkin bawa minuman lain gitu ya ke kantor kami gitu ya, selain le mineral, selain teh pucuk gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak cari informasi kan ya otomatis tiba-tiba nih teman-teman bawa minuman yang lain ya. Itu sih merugikan teman-teman gitu ya. Jadi nggak cuma berlaku di Mayora tapi pasti juga berlaku di semua perusahaan yang lain gitu ya. Jangan sampai teman-teman malah merugikan proses interviewnya karena justru teman-teman tidak mengetahui informasi lengkap tentang perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan terkait dengan persiapan adalah coba untuk setenang mungkin, gitu ya. Jadi kan hal yang normal ya ketika akan menghadapi sesuatu yang besar. Katakanlah teman-teman menganggap bahwa interview ini adalah hal yang besar dan mendebar-debarkan untuk teman-teman karena ternyata udah setahun nih nggak dapat pekerjaan sementara kondisinya lagi kurang baik atau misalnya oh ini pengalaman pertama saya dipanggil untuk interview. Nah, otomatis kan hal-hal tersebut akan membuat atau akan menjadi pemicu untuk teman-teman merasa gugup, gelisah dan hal-hal lainnya gitu ya yang bikin teman-teman mungkin nggak tenang. Nah, oke, teman-teman mungkin bisa untuk berusaha atau teman-teman sebaiknya mencoba untuk memposisikan diri setenang mungkin. Kenapa harus tenang? Karena melalui kondisi yang tenang, nanti teman-teman bisa menggunakan kapasitas atau potensi yang teman-teman miliki dengan maksimal. Saya kasih contoh. Orang yang tenang akan mampu untuk berpikir dengan baik ketimbang orang yang gugup, gitu ya, atau ketimbang dengan orang yang gelisah. Orang yang tenang akan mampu menjelaskan A sampai Z secara berurutan dan lancar daripada orang yang gugup mungkin jadi kacau balau gitu ya. A sampai Z bisa keputar-putar. Dia udah tahu nih, mungkin kan sering banget nih kejadian udah di ujung bibir, tapi kita nggak bisa sebut nih. Atau misalnya kita udah tahu nih jawabannya, oh saya tahu nih produk Mayora yang ini nih, tapi aduh, bentar saya lupa. Nah, itu semua bisa muncul ketika teman-teman tidak tenang. Ya, otomatis ketika hal tersebut terjadi, yang rugi adalah di teman-teman sendiri. Jadi bisa usahakan teman-teman sebaiknya lebih tenang. Nah, tenangnya ini gimana? Ya tipsnya mungkin yang paling gampang ya tarik dan buang nafas gitu ya. Jadi tarik nafas, kemudian ditahan beberapa detik, dibuang, dilakukan beberapa kali sampai teman-teman merasa tenang gitu ya. Dan mungkin bisa untuk mensugesti diri sendiri bahwa oke, ini pekerjaan yang sedang saya butuhkan, saya harus tenang karena supaya saya bisa mengikuti interview dengan baik gitu. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus berusaha untuk tenang. Kemudian poin berikutnya terkait dengan persiapan, teman-teman juga perlu mempersiapkan terkait dengan penampilan dari teman-teman sendiri gini. Karena jujur bahwa pakaian yang sesuai itu akan akan lebih enak dilihat oleh rekruter daripada mungkin pakaian-pakaian yang kurang sesuai gitu ya. Jadi dalam pengertian ada beberapa mungkin yang sudah yang fresh grad ataupun punya pengalaman kerja, misalnya kan adalah hal yang lumrah kalau misalnya menggunakan kemeja, kemudian celana bahan ataupun untuk wanita menggunakan blus atau rok gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin masih belum sadar gitu ya. Jadi datang menggunakan penampilan yang nggak sesuai gini.
nggak sesuai gitu. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan dengan perusahaan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya di perusahaan yang startup, teman-teman bisa dengan santai atau baju yang casual gitu ya. Tapi kalau mungkin maka sebaiknya menggunakan pakaian-pakaian yang rapi gitu ya, walaupun nggak perlu pakai dasi ataupun pakai jas. Nah, dan yang paling penting adalah nyaman untuk digunakan gitu ya. Misalnya jangan menggunakan baju yang terlalu kecil gitu ya. Tapi aduh, ini baju hoki saya nih. Kalau saya nggak pakai baju warna hitam, saya akan gugup, atau kalau saya nggak pakai baju warna hitam, saya kurang pede gitu. Nah, hindari mungkin pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Mungkin lebih ke teman-teman akan lebih nyaman ketika menggunakan teman-teman akan lebih lancar ketika menggunakan pakaian yang nyaman gitu ya. Jadi sementara menunggu pun nyaman, nggak kepikiran yang aneh-aneh, atau misalnya nggak kepikiran ternyata baju saya terlalu kecil nih, atau aduh celana saya udah terlalu sempit nih. Nah, gunakan aja pakaian yang nyaman, karena nggak menutup kemungkinan proses interviewnya ini kan akan berlangsung. Saya melakukan proses seleksi seharian gitu ya, dari pagi sampai dengan mungkin siang, kemudian dilanjutkan after lunch gitu ya. Nah, jadi usahakan teman-teman menggunakan pakaian yang senyaman mungkin supaya teman-teman pun tetap berada dalam kondisi yang prima. Nah, tadi terkait dengan persiapan. Nah, saya lanjut terkait dengan proses interviewnya itu sendiri. Sebenarnya proses interview ini akan berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari gimana sang interviewer akan melakukan interview tersebut gitu ya. Tapi setidaknya ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan atau eksekusi dengan sebaik mungkin. Yang pertama, teman-teman bisa untuk melakukan perkenalan diri. Di kenyataannya gitu ya, di kehidupan sehari-hari sebagai seorang rekruter, nggak jarang menemukan orang yang memperkenalkan dirinya itu sangat-sangat minim. Misalnya, saya Angelo, umur saya 25 tahun, selesai gitu. Kalau kayak gitu kan mungkin interviewernya nggak dapat gambaran tentang diri Anda gitu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman memperkenalkan diri sampai walaupun nggak perlu lengkap gitu ya. Jadi dijelaskan mungkin neneknya tinggal di mana, kucing kesayangannya apa gitu ya, terus jumlah hewan peliharanya berapa gitu ya. Nggak perlu sampai sedetail itu, tapi setidaknya mendapatkan gambaran yang gambaran tentang diri pelamar itu sendiri. Iya. Halo Kak Angelo. Halo. Oke, kita sambil tunggu. Iya, agak terputus tadi suaranya. Oke. Oh iya, oke. Mungkin agak ada connecting nih video saya. Iya. Oke. Jadi teman-teman, baik teman-teman, untuk perkenalan diri ini minimal teman-teman menyebutkan latar belakang pendidikan ya. Jadi apalagi untuk yang fresh grad gitu ya. Jadi biar paham nih rekruternya bahwa oh ternyata dia basicnya pendidikan ini, walaupun ya teman-teman sudah tertulis di CV teman-teman ya, masih kan pasti teman-teman juga udah menuliskan bahwa oh saya lulusan dari ini, jurusan ini gitu ya. Nah, dengan kata lain, kalau misalnya teman-teman sudah menuliskan hal tersebut, mungkin ada poin-poin plus yang bisa teman-teman jelaskan. Misalnya, oh saya jurusan psikologi dan saya misalnya mengambil konsentrasi ini yang mungkin relevan dengan pekerjaan yang sedang saya lamar gitu ya. Jadi ada poin-poin ekstra atau ada hal-hal lebih yang bisa teman-teman tawarkan ke rekruter tersebut gitu ya. Kemudian bagi teman-teman mungkin yang punya pengalaman kerja, yaitu bisa mungkin menjelaskan terkait dengan pengalaman kerjanya gitu ya. Jadi punya pengalaman untuk handle project apa, kemudian sehari-harinya aktivitasnya ngapain di kantor, tugasnya apa aja, menghandle apa aja gitu ya. Jadi bisa dikaitkan dengan hal-hal yang konkret dengan pekerjaan di tempat sebelumnya. Nah, saya mohon maaf nih, connecting nih di tempat saya. Mungkin saya pause sebentar sambil coba untuk connecting dulu ya Mbak Nia ya. Oke, baik. Iya. Udah muncul lagi nih. Oke, kita sambil tunggu ya untuk ini karena share screen-nya juga tampilannya menghilang di sini. Oke. Nah, oke sudah kembali Kak, sudah kelihatan. Iya. Oke, baik.
Nah, kemudian juga selain pengalaman kerja, teman-teman juga bisa misalnya nih memberikan atau menjelaskan terkait dengan hobi ataupun hal-hal lain yang bisa memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang diri Anda yang sebenarnya gitu teman-teman kepada rekruter tersebut gitu. Tapi diusahakan ya ataupun sebaiknya perkenalan diri ini jangan terlalu panjang gitu atau porsinya secukupnya aja karena ingat ini baru perkenalan gitu. Nanti pun rekruternya akan mengembangkan topik-topik dari perkenalan yang teman-teman berikan ataupun bisa aja juga mengembangkan topik-topik pembicaraan atau topik-topik interview dari CV yang sudah teman-teman kumpulkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jadilah diri sendiri, gitu ya. Seperti yang ada di poin CV nih, ketika teman-teman nggak menjadi diri sendiri atau dengan kata lain memasukkan sesuatu gitu ya, yang rugi itu sebenarnya bukan interviewernya, tetapi lebih ke teman-temannya sendiri gitu. Karena apa? Karena kan pada tahapan ini sebenarnya ya teman-teman akan ada penilaian kecocokan yang Anda miliki ya dengan yang teman-teman miliki dengan karakteristik kandidat yang sedang dicari gitu ya. Jadi apabila teman-teman nih bohong gitu ya atau memalsukan sesuatu, tentunya yang merugikan ya dirinya teman-teman sendiri. Saya kasih contoh mungkin biar lebih paham gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ternyata nggak mampu atau belum terlalu mampu untuk menggunakan bahasa asing. Katakanlah yang sekarang lagi top kan bahasa Mandarin ya. Mungkin bahasa Inggris udah ketinggalan nih. Bahasa Mandarin. Misalnya teman-teman melamar di sebuah pekerjaan yang mewajibkan minimal bahasa Mandarin yang basic gitu ya. Tapi ternyata teman-teman belum terlalu pede nih dengan bahasa Mandarin teman-teman gitu ya. Nah, ketika misalnya dites, ternyata teman-teman bilang bahwa oh oke, saya bisa nih bahasa Mandarin gini. Oh oke, baik, saya tes gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai dites kayak gitu kan, otomatis yang dirugiin teman-teman sendiri gitu. Tapi bukan berarti dengan poin tersebut bahwa terus teman-teman menjadi kayak, aduh kalau skill yang saya miliki masih belum maksimal, gimana ya? Bukan teman-teman. Yang saya maksudkan adalah lebih kayak memalsukan teman-teman atau hal-hal yang sebenarnya teman-teman nggak punya nih, tapi karena teman-teman tahu bahwa requirements-nya butuh yang ini. Nah, teman-teman seolah-olah bisa gitu ya. Jadi hal tersebut yang perlu teman-teman hindari. Kalau misalnya teman-teman ternyata punya skill tapi belum di level yang mungkin diharapkan, nggak apa-apa teman-teman. Justru teman-teman harus memberanikan diri untuk menjelaskan bahwa saya bisanya seperti ini. Teman-teman bisa jelaskan nih kemampuan teman-teman, tapi teman-teman bisa berikan sebuah penjelasan bahwa tapi saya siap untuk belajar, saya siap untuk berlatih mengembangkan kemampuan saya tersebut sehingga nanti saya akan cocok dan layak untuk posisi yang saya lamar saat ini. Nah, itu alangkah lebih baiknya teman-teman melakukan hal-hal seperti itu daripada teman-teman memasukkan skill-skill yang teman-teman bilang teman-teman punya, padahal teman-teman nggak punya gitu. Cuma untuk memenuhi requirements yang sedang dibutuhkan, gitu ya. Dan yang kemudian yang terakhir ini ada terkait dengan sikap, gitu ya. Kalau di sini saya tuliskan memerlukan kontrol diri yang cukup baik. Sebenarnya teman-teman menjaga sikap dalam proses interview adalah hal yang tidak kalah penting, gitu ya. Cara berbicara, cara bertanya, cara menanggapi pertanyaan, dan hal-hal lain ini akan menunjukkan seberapa Anda siap untuk memulai karir di dunia profesional, teman-teman. Karena kalau bisa dibilang ya, untuk teman-teman mungkin yang masih fresh grad, kan pasti punya teman-teman yang udah bekerja nih, ataupun punya kakak, atau punya adik, atau punya teman-teman yang udah ngerasain gimana di dunia profesional. Nah, mungkin ada yang bilang, wah ini beda banget nih sama dunia kuliah, atau wah ini sih nggak ada obat nih, kita dituntut ini semua A, B, C, D, F, G seharian, gini. Nah, teman-teman, dari hal tersebut sebenarnya teman-teman harus belajar bahwa ada perbedaan atau ada fase transisi dari masa kuliah ke fase untuk masuk ke dunia kerja, ataupun teman-teman yang sudah bekerja dari perusahaan A dan mau hijrah ke perusahaan B,
pasti ada transisi budaya gitu ya. Nah, dari sikap teman-teman ketika interview ini akan menunjukkan bahwa seberapa siap teman-teman atau seberapa cocok teman-teman untuk bergabung dengan dunia baru yang teman-teman sasar tersebut gitu ya. Gimana teman-teman merespon interviewernya ya. Jadi mungkin di perusahaan yang lama kalau misalnya jawabnya nyablak-nyablak atau mungkin cengengesan, itu sesuatu hal yang masih bisa diterima gitu ya. Tapi kalau misalnya di perusahaan yang teman-teman lamar kali ini ternyata memang membutuhkan sesuatu, atau untuk posisi yang teman-teman lamar saat ini adalah membutuhkan wibawa atau membutuhkan suatu hal yang lebih dari sebatas cengengesan gitu ya. Nah, otomatis teman-teman harus mencoba untuk menyesuaikan sebenarnya dengan perusahaan yang akan teman-teman lamar. Jadi kontrol diri ini menjadi penting ketika mengikuti interview. Tetapi bukan berarti teman-teman harus menjadi melakukan faking gitu ya, atau melakukan sesuatu menjadi seorang yang bukan diri teman-teman. Tidak, teman-teman. Makanya saya menuliskan di sini adalah kontrol diri gitu ya. Jadi bukan memanipulasi, tetapi melakukan kontrol diri gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sadar bahwa ternyata jiwa saya atau style saya ini startup banget nih, saya nggak akan bisa nih join di corporate gitu. Nah, maka teman-teman bisa menimbang-nimbang lagi nih alasan, oke, pas interview ternyata rekruternya ini terlalu kaku nih karena mereka corporate, saya udah kebiasaan di startup yang lebih chill, lebih yang santai, dan mestinya nggak terlalu kaku gitu. Nah, dari tahapan ini pun teman-teman sudah bisa belajar bahwa ketika teman-teman akan pindah ke perusahaan lain, atau teman-teman yang baru mau join ya, atau yang fresh grad ini baru mau join ke dunia profesional, teman-teman udah bisa lihat juga nih bahwa setiap perusahaan mempunyai karakteristik masing-masing, dan biasanya pertama kali itu akan tercermin dari rekruternya gitu ya. Jadi di situ udah mulai bisa menimbang-nimbang, udah mulai bisa lihat-lihat, oh oke, ternyata perusahaannya seperti ini. Kira-kira dari saya mampu nggak sih untuk menyesuaikan sikap saya dengan perusahaan tersebut gitu. Jadi supaya nanti teman-teman ibarat katanya udah masuk di perusahaan tersebut dan udah basah dan ya tinggal pasrah gitu ya, enggak. Tapi dari awal pun teman-teman melakukan kontrol diri supaya juga teman-teman akan tahu bahwa oke, melalui interview ini saya sadar bahwa bla 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 poin ABCD yang perlu saya pertimbangkan gitu. Nah, kemudian di sini kata-kata terakhir saya di sini kan senjata pamungkas, terus saya pakai tanda tanya gitu ya. Sebenarnya teman-teman, untuk tips-tips yang diberikan ini kan memang teman-teman bisa untuk mengelaborasi, atau teman-teman bisa menggunakan tips-tips tersebut dengan penerapan yang atau eksekusi yang juga maksimal gitu, atau dengan eksekusi yang tepat sasaran gitu. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa ketika interview berlangsung, teman-teman ini harus menyampaikan kepada rekruter atau kepada interviewernya bahwa teman-teman ini memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan, tetapi dikemas dengan penjelasan-penjelasan yang baik dan memiliki kualitas gitu ya untuk isinya. Jangan terlalu bertele-tele, ataupun jangan menjelaskan hal-hal yang mungkin tidak esensial gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau menjelaskan bahwa teman-teman mampu untuk menggunakan alat tes bla 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 bla, tapi udah nyerebet ke pengalaman yang waktu saya pakai alat tes ini saya pernah tuh dapat klien yang gini. Nah, justru jadi ngobrol gitu ya. Bukan penjelasan tentang skill-nya, tapi ngobrol, curhat gitu ya. Nah, hindari hal-hal tersebut teman-teman. Gunakanlah penjelasan atau gunakanlah kesempatan interview ini untuk ibarat kata teman-teman membuktikan bahwa teman-teman ini layak untuk menjadi pertimbangan dari interviewernya gitu ya. Membuktikan bahwa nilai-nilai atau potensi yang teman-teman miliki ini sudah siap atau sudah cocok atau sudah cukup cocok dengan perusahaan yang teman-teman lamar gitu. Jadi dari teman-teman sendiri harus yakin dulu, sehingga teman-teman mampu untuk meyakinkan lebih khususnya untuk interviewernya ataupun untuk
usernya, seperti itu teman-teman. Jadi senjata pamungkasnya adalah teman-teman sendiri, diri teman-teman sendiri, kemampuan teman-teman sendiri dalam mengelaborasi tips and trick yang sudah diberikan tadi. Oke, untuk tips interviewnya dari saya Mbak Nia cukup sampai di situ. Mungkin bisa diskusi lagi atau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini, silakan. Oke, ya mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan mungkin ya dari teman-teman para peserta, mungkin silakan apabila ada pertanyaan. Kita mau dari ada penanya, mungkin bisa di kolom chat dulu atau ya? Boleh. Udah ya, ini di kolom chat sudah banyak sebenarnya. Oke, coba saya mulai dari bacakan. Oke, dari siapa? Oke, dari ini dulu mungkin dari Mustika Nurbaiti, mau open mic? Atau mau saya bacakan? Oke. Oke, tidak ada respon. Mungkin saya langsung bacakan aja untuk menghemat waktu ya, Kak Angela. Boleh. Oke. Dari Mustika menanyakan apabila ada pertanyaan terkait untuk kekuatan dan kelemahan saat interview, itu bagaimana pengaruhnya. Terus setelah itu waktu itu menjawab tentang kelemahan interview, tapi setelah itu tidak dipanggil. Nah, ini mungkin ada tips untuk menjawab kekuatan dan kelemahan, begitu Kak Angelo. Oh, oke, baik. Okay. Ya, ini pasti salah satu pertanyaan pamungkas atau pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh rekruter gitu ya. Iya, jebakan Batman ya Pak. Betul, dan dalam hal ini juga ya saya harus ngaku juga saya pernah nanya sih pertanyaan ini ke kandidat-kandidat saya gitu ya Mbak ya. Tapi sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika rekruter bertanya tentang kelemahan dan kelebihan teman-teman, ini lebih ke mungkin poin apakah teman-teman tahu nggak sih diri teman-teman sendiri atau enggak gitu. Paham nggak dengan apa yang teman-teman miliki atau tidak gitu. Jadi menjawab sejujur mungkin itu bukan sebuah kelemahan teman-teman. Ya, jadi poin pentingnya adalah dengan teman-teman menjawab sejujur mungkin itu bukan kelemahan. Dan bukan berarti ketika teman-teman memberikan tapi kelemahan saya gini-gini terus akhirnya nggak dipanggil lagi nih gitu kan. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan teman-teman tidak dipanggil gitu ya. Jadi bukan terkait dengan kelemahan aja, ada banyak faktor. Tetapi ketika misalnya ditanyakan terkait dengan kelemahan dan kelebihan, poin penting yang perlu teman-teman sadari adalah lebih ke gimana teman-teman sebenarnya tahu dengan potensi ataupun hal-hal yang teman-teman miliki. Mungkin sedikit tips dari saya. Misalnya teman-teman ketika menjelaskan tentang kelebihan teman-teman kan otomatis biasanya lebih gampang ya. Orang-orang cenderung akan lebih gampang memberikan kelebihan dirinya gitu ya daripada kekurangannya. Biasanya kalau kandidat-kandidat saya kelebihan tuh bisa disebutin 5 gitu ya, tapi pas nyebut kekurangan saya apa ya mungkin cuma bisa nyebut 2 gitu ya. Nah, yang mungkin perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman menyebutkan kekurangan, alangkah lebih baik misalnya teman-teman saya kasih tips nih ya, disertai dengan penjelasan cara mengatasi kekurangan tersebut gitu ya. Jadi contoh kekurangan yang paling lazim yang dimiliki oleh semua makhluk di muka bumi, pelupa gitu ya. Nah, jadi mungkin setelah ini teman-teman rekruter lain akan mendapatkan jawaban yang dari saya gitu ya. Kalau misalnya dari saya sendiri ketika mengikuti interview kerja, saya biasanya atau beberapa kali menyebutkan kelemahan saya adalah pelupa gitu ya. Nah, terus kalau saya pelupa saya harus ngapain nih? Nah, ketika saya menjelaskan bahwa kelemahan saya adalah pelupa, tetapi saya tidak mau kalah nih dengan kelemahan saya gitu. Jadi yang saya lakukan adalah ketika saya mendapatkan tugas atau ketika saya mendapatkan informasi-informasi yang cukup penting dan saya tahu saya pelupa, saya akan mencatat hal tersebut gitu. Nah, poin pentingnya adalah ketika teman-teman menjelaskan tentang kelemahannya, teman-teman sebaiknya menjelaskan juga cara teman-teman mengatasi hal tersebut. Dengan kata lain, teman-teman
akan membantu rekruter untuk sadar bahwa orang ini memang punya kelemahan, tetapi dia tahu untuk mensiasati hal tersebut. Sehingga ya kelemahan itu nggak akan atau sedikit banyak akan apa ya? Maksud saya tidak akan cukup banyak untuk mempengaruhi kinerjanya gitu ya. Kecuali memang kelemahannya teman-teman bilang hal-hal yang sangat-sangat esensial gitu ya. Jadi misalnya ketika dicari terkait dengan misalnya teman-teman melamar sebagai seorang katakanlah teknisi yang nggak boleh ada tremor gitu ya, atau tangannya nggak boleh gemeteran gitu. Sementara teman-teman bilang bahwa tangan saya tremor dan ya saya memang sudah seperti itu dan segala macam. Nah, otomatis kan itu memang juga akan jadi pertimbangan yang cukup krusial gitu ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman mempunyai kekurangan, tetapi jangan lupa bahwa teman-teman juga saya yakin dan percaya sih teman-teman punya cara nih untuk mengatasinya. Dan jangan lupa hal tersebut pun harus teman-teman sampaikan ke rekruter supaya mereka sadar bahwa ya dia punya kelemahan tapi dia juga mampu untuk mengatasinya. Gitu mungkin Mbak Nia. Selanjutnya. Baik. Iya, selanjutnya ini ada dari Safira menanyakan terkait untuk pengalaman magang yang dilakukan selama 1 bulan. Nah, itu apa perlu dicantumkan di CV? Dan kemudian mungkin saya akan sambungkan juga dengan tadi ada pertanyaan yang cukup bagus juga. Pernah mengikuti program MDP, namun belum sampai selesai. Dia yang bersangkutan resign. Nah, ini apakah perlu dicantumkan ke CV? Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik. Iya. Jadi terkait dengan magang dan ada proses MT gitu ya, manajemen training ya. Oke, nah kalau untuk magang saya rasa perlu nih Syafira ya penanyanya mungkin ya tadi kalau nggak salah dengar gitu. Syafira untuk pengalaman magang ini cukup penting sebenarnya karena magang ini kan gimana Anda udah terjun ke dunia profesional ya, walaupun masih sebagai anak magang. Tetapi setidaknya saya akan tahu bahwa Anda sudah punya gambaran nih. Kalau saya sebagai rekruter, Anda sudah punya gambaran tentang gimana sih dunia kerja itu sendiri. Anda udah tahu bahwa ada job desk yang harus dilakukan, kemudian ada runtutan pekerjaan yang saling berkaitan gitu ya. Jadi justru pengalaman magang ini memang sebaiknya dituliskan di CV Anda karena akan menjadi poin plus juga nih untuk rekruternya. Jadi misalnya ternyata dia memang lagi nyari kandidat yang punya pengalaman setidaknya punya pengalaman magang lah gitu ya. Jadi magang ini menurut saya secara pribadi bisa dimasukkan dalam CV gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nanya nih, saya ikut program MT tapi tidak selesai gitu ya. Resign begitu, resign gitu ya. Betul. Nah, salah satu yang perlu mungkin Mas atau Mbaknya tahu nih, kalau rekruter itu kan memang baca CV ya, tapi kan kita akan elaborasi lebih dalam lagi. Jadi nggak akan plek cuma lihat CV gitu ya. Jadi akan ada proses tanya jawab juga gitu di dalamnya. Pun kalau misalnya teman-teman tidak menuliskan di dalamnya dan ternyata dari rekruter bisa background check gitu ya. Jadi misalnya bisa dilihat nih dari misalnya teman-teman nggak menuliskan secara detail bahwa teman-teman resign dari program MT. Jadi cuma nulis pernah pengalaman kerja di sini gitu ya. Nah, kami dari rekruter biasa bisa melakukan background check gitu ya. Jadi lebih aman atau mungkin tidak ada salahnya ketika teman-teman menuliskan pengalaman kerja terkait dengan yang resign atau MT tersebut gitu ya. Resign dari MT tersebut. Nanti alasannya mungkin bisa dijelaskan langsung ke rekruternya dan tentunya untuk untuk alasan penilaiannya ya pasti akan benar-benar objektif ya Mbak Nia ya. Jadi bukan berdasarkan subjektivitas tapi memang akan dilihat poin-poin mana nih yang kira-kira kalau misalnya dia ngelamar di tempat kita akan pengaruh nggak ya atau misalnya berdampak apa nanti gitu ya. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa tetap dituliskan karena kan akan menjelaskan bahwa Anda nih punya pengalaman dan mungkin bisa dituliskan juga pernah handle apa aja gitu ya ketika menjadi MT atau misalnya udah belajar sampai di tahap mana nih atau nggak lolosnya sampai tahap apa gitu. Nah itu masih dalam tahap oke sebenarnya. Oke, baik. Iya.
kemudian kita masih lanjut ke pertanyaan ya Pak ya. Boleh. Oke, iya kita mungkin nanti masih 5 menit lagi ya. Ini kemudian ada pertanyaan, saya sudah diterima kerja, tapi perusahaan yang menerima saya minta untuk tahan ijazah asli kontrak selama 2 tahun. Bagaimana menurut Bapak begitu pertanyaannya? Oke. Kalau saya bersyukur banget sih kalau di tempat-tempat kerja saya sebelumnya sih nggak ada yang kayak gitu ya Mbak Nia ya. Tapi kalau bicara soal hal tersebut sebenarnya setahu saya sudah ada peraturan ya, tapi saya agak lupa peraturannya terkait dengan undang-undang tenaga kerja mungkin ya, itu udah sebaiknya nggak mewajibkan untuk menahan ijazah. Setahu saya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mendapatkan perusahaan yang seperti itu, ya mungkin bisa ditimbang-timbang lagi nih. Kalau ternyata perjanjian kerjanya memberatkan atau mungkin merugikan, ya mungkin bisa dipikirkan lagi sih Mbak, kalau mau join di tempat tersebut gitu ya. Jadi lebih balik lagi sih ke Andanya sebagai pelamar, ketika udah tahu hal-hal seperti itu, mungkin bisa browsing-browsing dulu ya. Kalau misalnya setahu saya sih memang sudah dihimbau untuk perusahaan-perusahaan udah nggak nahan ijazah sih dengan alasan apapun gitu. Jadi ya balik lagi sih ke orangnya mungkin Mbak. Oke, baik. Mungkin berikutnya ada mungkin 2 pertanyaan yang saya rangkum jadi 1, yaitu pertanyaannya ini bagaimana dia sudah melamar, kemudian selama 2 minggu tidak ada kabar dari perusahaan yang dilamar. Kemudian dari pertanyaan lain menanyakan apakah sopan jika meng-follow up hasil interview. Jika ya, bagaimana cara mem-follow up hasil interview? Oke. Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama, nggak bisa bohong, rekruter juga masih manusia. Jadi ada kemungkinan rekruter pun lupa gitu ya. Tapi saya nggak bilang bahwa itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan ya, enggak. Tapi faktanya adalah dengan tugas seorang rekruter ada faktor-faktor yang mungkin rekruternya lupa gitu ya. Jadi nggak apa-apa atau sangat-sangat wajar ketika teman-teman melakukan follow up ke rekruternya gitu ya, atau HRD-nya gitu. Mungkin terkait dengan tanya statusnya kurang lebih seperti apa gitu ya. Jadi apakah saya tidak lolos atau saya lolos ke tahapan selanjutnya. Nah, itu bisa ditanyakan ke rekruternya Mbak. Jadi itu adalah hal yang wajar ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya memang belum ada kabar nih sesuai dengan, apalagi kan biasanya kalau setelah tahapan terakhir rekruter biasa akan infokan nih. Misalnya saya akan memberikan kabar paling lambat 2-3 hari gitu ya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada kabar, ya mungkin bisa di-follow up ke rekruter, tetapi pastikan menggunakan satu bahasa yang sopan dan sebisa mungkin masih di jam kerja gitu. Jadi sama-sama enak gitu kan ya. Rekruternya juga mungkin, oh iya nih saya belum follow up kandidat yang ini, padahal dia keterima nih, atau padahal dia mungkin masih di hold untuk apa gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri jujur tipikal orang yang langsung memberikan informasi ketika selesai interview gitu. Dalam pengertian gini, Mbak Nia, saya kasih contoh. Kalau saya biasanya saya akan bilang, saya akan menghubungi bagi kandidat yang lolos ke tahapan selanjutnya. Mas, informasi akan saya berikan maksimal 2-3 hari. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya dalam waktu 2-3 hari Bapak atau Ibu tidak saya hubungi, berarti mungkin Bapak dan Ibu mungkin belum terlalu cocok untuk posisi yang sedang dilamar saat ini. Sehingga data Bapak Ibu akan saya hold dan mungkin akan dihubungi oleh saya ataupun teman rekruter Semayora Group ya apabila ada posisi yang lebih cocok dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, untuk di beberapa level Mbak Nia memang ada beberapa yang sampai follow up gitu ya. Jadi mungkin untuk level supervisor dan lain-lain gitu ya di follow up, kandidatnya follow up. Nah, kalau misalnya memang berdasarkan level, biasanya kami akan jelaskan sesuai kebutuhan gitu, Mbak Nia. Jadi menjelaskan bahwa memang Bapak belum lolos ke tahapan selanjutnya karena pertimbangannya sekian atau demikian gitu. Biasanya gitu sih Mbak. Dan ya jawabannya sih tadi sangat-sangat wajar dan nggak ada masalah ketika dari pelamar itu melakukan follow up ke rekruter ataupun HRD-nya.
supaya lebih jelas ya. Oke, kemudian Betul. Kan nggak enak digantung gitu ya. Iya, kayak di PHP-in ya. Iya. Iya, baik. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya sebelumnya pernah bekerja, namun karena alasan tidak cocok dengan atasan, maka yang bersangkutan keluar. Nah, ini apakah perlu dicantumkan atau bagaimana? Gimana Mbak? Maaf. Oke, ini ada Dewi Kavita menanyakan sebelumnya yang bersangkutan pernah bekerja, terus kemudian alasan resign-nya adalah karena ketidakcocokan dengan user ya atau atasan. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya untuk interview selanjutnya, begitu? Oh, oke, baik. Iya. Kalau menurut saya pribadi mungkin bisa dijawab sejujur-jujurnya gitu ya, karena seperti yang saya bilang juga tadi sempat saya jelaskan bahwa topiknya kan ataupun pembahasan ketika interview ini kan memang benar-benar hasil elaborasi atau mungkin probing lebih dalam lagi dari interviewernya Mbak. Jadi teman-teman bisa tetap menuliskan dan mungkin bisa tetap menjelaskan, tapi mungkin dengan bahasa yang tetap sopan gitu ya dan nggak ofensif. Karena ada beberapa yang mungkin menjelaskan tetapi memberatkan perusahaan sebelumnya atau mungkin memang seolah-olah bahwa memang perusahaannya yang paling salah gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, ini tips dari pribadi ya. Mungkin bisa dijelaskan alasannya, tapi tanpa menyinggung pihak lain gitu ya. Dengan begitu pun teman-teman akan terlihat bahwa memang satu kedewasaannya muncul gitu ya, dengan kata lain dengan tidak menyalahkan orang lain, tapi juga tidak berbohong gitu bahwa memang ada suatu kondisi yang kurang baik yang menyebabkan saya ataupun maksudnya saya keluar gitu dari perusahaan tersebut. Mungkin gitu ya Mbak Nia ya. Baik, mungkin ini satu penanya terakhir ya, karena kita sudah di ujung acara nih. Oke, baik, ini satu penanya terakhir dari dari Cika. Saya lulusan tahun ini SMK, administrasi perkantoran. Tapi hingga saat ini belum mendapat pekerjaan. Apakah ke depan saya harus tetap mencari pekerjaan atau berkuliah saja? Oke, pertanyaan yang cukup berat nih ya. Sebenarnya kalau dari Mbak Cikanya sendiri lebih prefernya kemana gitu ya. Jadi berdasarkan keyakinan aja dulu Mbak. Jadi kalau misalnya memang melihat situasi dan kondisi bahwa mungkin Mbaknya lebih nyaman untuk kerja, ya sebaiknya kerja dulu gitu ya. Dalam pengertian mungkin bisa kerja untuk nabung gitu kan ya, untuk studinya oke banget tuh. Maksudnya saya ya kalau punya pacar mungkin saya akan lebih milih cewek yang kayak gitu ya, kerja keras gitu ya, nabung buat kuliah sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ternyata teman Mbaknya sendiri juga misalnya nih masih ada support finansial dari orang tua yang bagus gitu ya, yang baik, ya nggak apa-apa sih, mungkin bisa diambil untuk melanjutkan studi gitu ya. Baik. Ya, Kak Angelo? Iya. Oke, iya. Baik. Oke, jadi kembalikan kepada panggilan hati nurani begitu ya, Kak ya? Betul. Oke, baik. Iya. Itu mungkin untuk dari penanya terakhir ya. Jadi kalau mungkin tadi saya boleh sedikit merangkum, mungkin bisa dibilang untuk CV itu yang penting sebenarnya bukan sekadar tampilan menarik, tapi sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi HRD ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk dari keseluruhan dari proses interview sebenarnya sama kayak kita cari teman ataupun mungkin cari pacar ya, jadi istilahnya sebisa mungkin menampilkan yang sebaik mungkin, tapi jujur dan juga ya tentunya tetap memperhatikan kualitas diri begitu ya Kak ya. Oke, baik. Nah terus untuk selanjutnya mungkin slide-nya boleh ini Kak. Oh ya ini sebelumnya kita foto bareng dulu mungkin ya. Oh boleh. Ya. Mungkin slide-nya Kak Angelo boleh di. Oke. Baik.
Oke teman-teman, boleh diaktifin dulu kameranya sebentar. Iya. Karena kita mau ada sesi foto-foto. Udah siap semuanya ya? Ayo, Sebentar. ya. Pasang senyum terbaiknya, silakan. Oke. 1, 2. Udah nih ya, udah aktif semua kameranya. 1, 2, 3 kali mungkin ya Mbak ya, biar puas. Oke. Iya, biar puas ya. Oke. Gaya Oke. bebas dong, gaya bebas. Gaya bebas. Oke. Bebas ya. Ya, oke. 1, 2. Sekali lagi Mbak. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, Oke. Oke, baik. Oke, dan kemudian untuk selanjutnya dari Kak Angelo masih ada mungkin pesan sebagai penutup acara, Kak Angelo? Oke, boleh. Mungkin saya share dikit screen lagi ya, Mbak ya. Oke, silakan. Oke, mungkin penutup juga nih teman-teman, dari Mayora Group sendiri kan memang masih membuka lowongan nih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya nih. Nah teman-teman mungkin bisa melihat, betul, bisa lihat dari official website kami ya. Jadi ada 2 nih, ada www.mayora.com dan www.mayoraindah.co.id. Nah teman-teman, sekarang kan banyak banget nih penipuan ya mengatasnamakan Mayora. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak masuk ke domain ini, mungkin informasinya kurang terpercaya, Mbak ya. Jadi saya minta tolong kalau misalnya nanti ada yang mengatasnamakan Mayora dan ternyata nggak resmi, ya berarti mohon maaf nih, bukan salah kami nih kalau misalnya teman-teman ternyata mengikuti gitu ya. Jadi di sini saya informasikan untuk official website kami, ada 2, mayora.com dan juga mayoraindah.co.id. Kemudian untuk yang memang paling update ya Mbak ya, itu lebih ke Instagram, Mayora Karir. Di sana juga kami sering tuh bikin giveaway, bukan sering sih, baru sekali sebenarnya bikin giveaway, kemudian ada games-games menarik juga setiap Senin gitu ya. Jadi bisa di-follow juga tuh untuk Mayora Karir untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang sedang kami buka. Karena kami memang, makanya saya tulisnya Mayora Group ya Mbak, karena memang untuk Mayora Karir ini semuanya sih tentang Mayora satu Indonesia ya. Jadi nggak cuma yang untuk supporting di HO di pusat, tapi sampai di daerah juga ada gitu. Jadi sangat-sangat besar kemungkinan untuk teman-teman bisa diproses. Nah mungkin bisa teman-teman sambil follow Instagramnya ya. Udah Mayora Karir. Iya seru banget, udah dapat info lowongan pekerjaan, masih dapat giveaway juga kan? Iya. Betul. Tentunya ada eventnya gitu Mbak ya. Okay. Nggak siap itu dapat event. Nah terus rekrutmen Mayora Group ini pastinya bebas biaya. Jadi kami nggak pernah nih pungut misalnya 50.000, 100.000, 1 juta, nggak pernah. Kemudian informasinya bisa di website resmi ataupun Instagram resmi kami. Dan kami juga nggak pernah nih yang mungkin penipuan kan sering banget nih. Katanya kami menyediakan transportasi, akomodasi gitu ya, kerjasama dengan pihak agen. Nah, melalui webinar ini sih saya mau konfirmasi bahwa kami tidak pernah bekerja sama dengan pihak travel agent manapun dan memang kalau ada tawaran seperti itu berarti fix penipuan. Nah, domain email resmi Mayora itu cuma ada 1, yakni @mayora.co.id. Di luar domain Mayora di luar domain email tersebut bisa dipastikan bahwa penipuan. Nah, terakhir mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa connect via LinkedIn ya di Angelotan. Itu aja dari saya dan mungkin terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi selama webinar sore hari ini. Seru banget teman-teman, banyak banget interaksinya gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya menarik-menarik, seru-seru. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk tim Job to Go dan juga CDC UMN gitu ya, keren banget acaranya. Mungkin Mayora nih bisa belajar nih dari 2 platform yang oke banget nih. Terima kasih banyak. Iya, oke. Oh ya mungkin sebelum meninggalkan ruangan untuk teman-teman bisa untuk mengisi form evaluasi, mungkin dari Kak Nyoman bisa slide share ya. Ditunggu sebentar. Oke. Oke. Mungkin dari Kak Angelo boleh ini bertukar slide ini dulu. Oh, boleh. Saya stop share dulu ya. Iya. Oke. Oke, silakan Kak Nyoman. Iya, Mbak.
Oke. Untuk teman-teman sekalian dan untuk para partisipan yang telah hadir, mohon bantuannya untuk mengisi link survei yang ada di layar di bit.ly survei CDC UMN ya. Nanti tentunya hasil survei ini akan bisa membantu kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ya, dan juga mungkin nanti bisa apabila ada pertanyaan tentang tips atau karir bisa juga ke CDC. Dan juga nanti kalau tanya-tanya, Kak Angelo juga bersedia untuk di Japri ya, Kak, lewat link ini ya. Bersedia banget. Oke, baik. Oke, dan ini mungkin silahkan untuk rekan-rekan mencatat dulu. Oke. Oke, mungkin boleh 5 menit, boleh diisi sebentar ya. Oke, silahkan. Oke, ya. Ya, kalau udah mungkin boleh aktifkan reaction ya, teman-teman. Oke, baiklah. Setelah sampai ke evaluasi, berarti selesai juga acara kita, dan terima kasih. Saya sampaikan buat Kak Angelo khususnya. Sama-sama. Iya, terima kasih. Dan juga untuk tim dari Job2Go yang sudah memfasilitasi kami. Terima kasih banyak, dan untuk rekan-rekan sekalian yang masih mencari pekerjaan, silahkan untuk dihadiri hajatan besar kita untuk bisa langsung mengirimkan lamaran ke Career Day kita ya, Women Career Day. Oke. Jangan lupa lamar di Mayora juga ya. Oh iya, tentunya di Mayora. Iya. Nanti ketemu Kak Angelo ya langsung. Betul, nanti ketemu saya sama tim-tim saya tuh. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih bagi yang sudah mengisi dan sudah ini, silahkan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak untuk semua. Selamat malam. Semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini masih